Sejak 1 Desember 2021 hingga November 2022, Indonesia resmi mengemban amanah sebagai tuan rumah Group of 20 atau G20. Di tengah gempuran pandemi yang belum usai, presidensi Indonesia G20 punya makna khusus. Mengusung tema Recover Together, Recover Stronger, Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bersama-sama mencapai pemulihan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Melalui forum kerjasama multilateral ini, Indonesia punya kesempatan mendorong upaya kolektif dunia mewujudkan kebijakan yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi global secara inklusif. Secara khusus, pemerintah memproyeksi sedikitnya ada 3 manfaat besar bagi Indonesia dengan menjadi presidensi G20. Manfaat ekonomi, pembangunan sosial, dan politik. Dari aspek ekonomi, jika pertemuan dilaksanakan secara fisik, akan terjadi peningkatan konsumsi domestik hingga 1,7 triliun rupiah, penambahan PDB nasional hingga 7,4 triliun rupiah, dan pelibatan UMKM serta penyerapan tenaga kerja hingga 33.000 jiwa di berbagai sektor. Tidak hanya pemerintah, rakyat Indonesia juga punya peran untuk ikut menyukseskan pagelaran akbar ini. Image Indonesia sebagai negara yang ramah dan murah senyum jadi satu poin plus dalam menyambut delegasi dari berbagai negara. Butuh dukungan dari semua pihak agar presidensi G20 bisa berjalan lancar dan Indonesia kembali sukses menjadi penyelenggara event bertaraf internasional. Indonesia mulai bulan Desember tahun ini dan selama 1 tahun ke depan menjadi tuan rumah pertemuan G20. Ini pertemuan selama 1 tahun ke depan dan G20 ini kalau kita ingat dibentuk pada tahun 1999, tidak lama setelah wilayah khususnya Asia Tenggara mengalami krisis finansial, krisis moneter. Ini merupakan grup antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang, merepresentasikan lebih dari 66% populasi dunia dan GDP lebih dari 85%. Nah, tentu saja dengan Indonesia ya menjadi tuan rumah presidensi selama 1 tahun ke depan ini banyak yang kita bisa manfaatkan tentu saja, dan kita harapkan juga peran Indonesia akan menjadi suatu momen bagi Indonesia untuk memperlihatkan yang paling baik dari sisinya. Nah, apa saja manfaat yang kita bisa dapatkan menjadi presiden ya dari G20 ini, dan juga kira-kira hasil konkret. Nah, ini yang lebih penting. Telah bergabung bersama saya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Mbak Ani ini, Menteri Ani ini juga merupakan pemimpin dari jalur finansial dari meeting ini. Bu Menteri, apa kabar? Baik, apa kabar Desi? Sehat selalu ya? Alhamdulillah. Ini kita sudah kangen ini, lebih dari 2 tahun tidak bertatap muka. Betul. Tapi kita masih dalam suasana COVID, kita lakukan interview ini, jaga jarak tentunya, sudah lengkap divaksin, saya sudah PCR dan antigen juga, jadi semoga aman. Nah, Bu Ani, ini untuk pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah, presidennya jatuh ke Indonesia tahun ini sejak dibentuknya G20 ini. Kira-kira ya tadi, apa yang kita bisa mendapatkan ya signifikansinya, manfaatnya, dan juga kira-kira dampaknya terhadap, khususnya terhadap kita ya sebagai negara dan juga perekonomian kita tentu saja. Ya. Seperti tadi disebutkan oleh Desi, G20 adalah kumpulan dari negara-negara dengan size ekonomi yang terbesar. Jadi kalau negara-negara ini berkumpul, dan semenjak 99 sebetulnya sesudah financial crisis di Asia, waktu itu dipikirkan bahwa dunia ini kalau ada surveillance atau cara untuk melihat resiko dilakukan seluruhnya, tapi kenapa waktu itu terjadi krisis Asia dan kemudian menjalar ke Latin Amerika. Sehingga mereka menetapkan, mungkin kita perlu ada suatu forum dari negara-negara yang disebut systematically important country. Makanya dibuatlah G20.
size ekonominya cukup besar yang bisa mempengaruhi tidak hanya dirinya tapi juga regional atau spillover kepada dunia. Apa yang terjadi di negara itu bisa mempengaruhi region atau world. Itulah makanya G20 dibentuk, dan karena waktu itu triggernya adalah financial crisis, maka forum itu originally adalah Minister of Finance sama Central Bank Governor. Kemudian waktu terjadi global financial crisis, even after kita mengestablish G20 tahun 99 itu, kita masih terjadi kemudian global financial crisis 2008-2009, 10 years after the ASEAN financial crisis. Maka kemudian level meetingnya di-elevate pada level kepala negara. Karena memang global financial crisis itu hampir membuat seluruh dunia collapse tahun 2008-2009. Nah, since then kita membentuk yang disebut G20 Summit, di mana meetingnya pada level kepala negara itu tidak hanya eksklusif mengenai finance dan keuangan central banker ya, tapi juga menyangkut aspek-aspek yang dianggap bisa mempengaruhi perekonomian global. Apakah energi, sekarang kita menghadapi COVID, climate change, atau refugee waktu itu pernah terjadi. Sehingga inilah yang kemudian evolve menjadi suatu forum. Jadi ini akan mulai Indonesia and then India, yang kemudian akan diikuti oleh Brazil kalau tidak salah. So it's going to be like 3 in a row emerging country dari G20 dan all big countries dari emerging. Sehingga memang ini akan menjadi set untuk emerging country hosting it. Selain pernah Argentina waktu itu ya, beberapa tahun yang lalu. So what is the significance menjadi presidensi? Sebagai tuan rumah dan presidensi, kita bisa men-shape agenda dunia. Dan itu kan sesuatu yang kalau kita di UN, one country one vote, akan sulit. Kalau di IMF World Bank, itu berdasarkan kuota dan Indonesia kuotanya nggak lebih dari 1%. But as a host country, you actually can shape what is the agenda yang important. Tidak hanya untuk Indonesia, tapi kita mikir untuk dunia kan sesuai dengan ya. Kita memikirkan bagaimana Indonesia menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi. Hal sama ini adalah salah satu bentuk pengejawantahan tujuan bernegara kita itu. Nah, agenda apa yang penting? Karena kita sekarang sedang menghadapi pandemi, tentu kita berpikir bagaimana dunia itu segera pulih dari pandemi itu. Entah dari sisi kesehatannya maupun ekonominya. Dan oleh karena itu pembicaraan mengenai pandemi, apakah mengenai vaksin, bagaimana negara-negara harus memiliki kemampuan kesiapan di dalam menghadapi pandemi itu menjadi sangat penting. That's what Presiden Jokowi menyampaikan, harusnya dunia itu punya mekanisme yang lebih efektif. WHO ada, World Bank ada, tapi mereka tidak bisa kerja bersama untuk bisa memprevent ini pandemi ini yang menimbulkan devastated impact pada dunia. Ekonomi seluruh dunia kontraksi, banyak orang kehilangan pekerjaan, belum korban jiwa yang harus kita lihat. Dan tentu saja konsekuensi dari sisi biaya ini besar sekali. Oleh karena itu kita kepingin ada lesson learn-nya, ya dunia harusnya lebih prepare, better prepare. Karena this is not gonna be the first and the last pandemi. Pasti akan muncul potensi pandemi ke depan. Apalagi sekarang dengan adanya Omicron. Correct. Bu Menteri, sebelum kita masuk ke substansi itu sendiri, ini kan pertama kan kita harusnya India tapi Indonesia karena kita merasa siap, dan kalau tidak salah 2023 kita juga disibukkan dengan ASEAN sebagai meeting. betul. Nah, kita kan juga selama ini mengalami pandemi, kita juga punya masalah perekonomian kita juga sempat turun lah. Kesiapan kita sendiri ini kan banyak yang harus disiapkan. Betul. Itu confident kita betul-betul siap. Indonesia itu berkali-kali menjadi host internasional, kita sudah punya reputasi luar biasa. Cukup sukses. Jadi waktu Indonesia is going to host in Bali, so everybody like happy, yeah. It's gonna be like 2018 IMF annual meeting, World Bank, mereka senang banget. World Economic Forum dan Bali Demokrasi Forum. Semuanya reputasi kita itu is very well established mengenai tidak hanya logistik, keramah tamahan, dan juga dari sisi substansi. Jadi substansi Indonesia dengan ekonomi kita yang relatively
mild dari sisi pengaruh COVID-nya. Kemarin kita kontraksi 2, memang sudah buat kita itu berat. Tapi negara lain tuh jauh lebih berat, Desi. Jadi dalam hal ini kita sebenarnya relatif baik. Dan dalam situasi di mana makronya fiskal, moneternya relatif bagus. Inflasi kita masih bagus pada saat Amerika 6%, Jerman 6%. Jadi kita sekarang dalam situasi yang relatif posisi bisa di showcase. This is a big country, big population, big size, and yet kita relatively well perform dari sisi dampak COVID. Penanganan COVID kita juga bagus. Dari sisi tadi jumlah positif, jumlah mereka yang dirawat, dan cara kita untuk tracking, tracing. Jadi ini adalah sesuatu yang menggambarkan gitu. Dari vaksinasi kita termasuk emerging country yang cukup maju. Jadi dari lebih dari tadi 150 meeting akan lebih dari 30.000 pekerjaan akan tercipta, karena itu kan sekaligus menormalize ekonomi Indonesia. Kemudian dampaknya yang langsung tadi dari yang diciptakan maupun dari sisi spillover ke ekonomi kita bisa mencapai lebih dari anggarannya, dalam hal ini bisa mencapai 7 triliun. Jadi saya rasa Indonesia relatively well positioned dan dalam posisi yang relatif baik untuk bisa meng-host ini. Memang masalah IPR menjadi sangat penting. Bagaimana mencari keseimbangan antara insentif untuk tetap mereka mau melakukan research versus ini global public goods, yaitu memberikan dampak manfaat kepada seluruh dunia. Sekarang substansi, kita ingat yang baru saja di Roma, dan mereka kalau tidak salah temanya itu Planet, People and Prosperity, ya. Kemudian kita temanya Recovery Together, Recovery Stronger. Nah, mungkin bisa dari sisi temanya ini, peran khususnya Bu Ani sebagai Menteri Keuangan di jalur finansialnya. Tadi kan prioritasnya ada fokus infrastruktur kesehatan, kemudian ada energi transisi, dan kalau tidak salah ketiga itu digital transformation. Kita mungkin satu persatu ya, dari khusus peran jalur finansial ini dengan yang pertama kesehatan. Kira-kira apa yang akan menjadi driving issues-nya? Tadi saya sudah sampaikan bahwa dunia tidak siap dengan pandemi, dan itu cost a lot dengan adanya COVID ini. Tidak hanya jiwa manusia juga, ekonomi juga, tapi juga setback banyak sekali development goals. Jadi kita harus well prepare. Kita membentuk suatu task force di mana negara-negara maju dan negara emerging ini bersama WHO, World Bank mulai mendiskusikan bagaimana dunia better prepare. Ini termasuk bagaimana menciptakan health system secara global, pandemi preparedness, meaning kalau sampai terjadi suatu pandemi, reportingnya sehingga jangan sampai kemudian getting worse, melebar, meluas, tak terkendali, dan bagaimana kesiapan upamanya untuk bisa memproduce vaksin lebih cepat. Dan yang paling penting pelajaran sekarang ini, kenapa terjadi Delta, kenapa terjadi Omicron, ada daerah negara-negara yang belum mendapatkan vaksin. Ketimpangan vaksin. Akses vaksin. Sehingga kita perlu membuat suatu protokol production-nya harus cukup, aksesnya harus digaranti. Karena waktu terjadi seperti di Delta, itu AstraZeneca concentrated di India produksinya dan sempat berhenti karena mereka mendahulukan, mereka kena Delta dan mendahulukan kebutuhan dalam negeri. Dan selama pandemi ini kompetisi seperti itu di mana nasionalisme menjadi sangat kuat. Karena pasti semua leader ingin mendahulukan dan pasti melindungi rakyatnya sendiri dulu. Yang lain ya nanti dulu, dan itu kemudian make this situation worse. Inilah yang mungkin kita perlu untuk lakukan. Dan dananya perlu untuk ada untuk itu. Nah, ini kan kalau kita bicara mengenai rencana kan harus ada hasil konkretnya. Kita lihat sekarang Afrika mungkin paling kecil ya rate vaksinasinya, dan sekarang katanya walaupun bukan berasal dari Afrika, banyak sekali negara-negara Afrika kelihatan bahwa mereka jadi victim lah dalam hal ini. Dan satu lagi itu adalah
kita negara berkembang, kita emerging economies, kita juga harus merepresentasikan diri kita, tapi di situ kan ada emerging economies yang harus mau tidak mau Bu Ani perhatikan juga. Kira-kira hasil konkret yang bisa menguntungkan semua pihak, khususnya bagi Ya yang seperti membutuhkannya tadi, seperti pertama apa? komitmen untuk akses vaksinasi, untuk vaksin dan vaksinasi. Dan inilah yang kemudian kemarin waktu di Italia, di Rome, negara-negara maju yang memulai produksi vaksin, mereka sudah pledge 4 billion vaksin akan dihibahkan, terutama dihibahkan, kalau itu selalu dihibahkan dalam hal ini. Tapi tentu kita juga tahu bahwa vaksin-vaksin itu membutuhkan handling yang berbeda-beda, sehingga kesiapan negara yang menerima hibah juga sangat penting. Seperti tadi cold box-nya, vaccinator-nya, dan yang lain-lain itu menjadi penting. Maka kita perlu untuk WHO, World Bank yang punya dana untuk bagaimana memperbaiki health system di masing-masing negara. Jangan sampai dia menjadi the most fragile and losing end atau chain gitu ya. Tapi Bu Ani, saya lihat ini justru masalah intellectual property right, mungkin seperti Pfizer dan lain sebagainya, mereka kan mendapatkan big money ya, big farmers, dan mereka lah yang memproduksi vaksin. Ini bisa nggak dijadikan sesuatu komitmen bahwa boleh menggunakan? Ya itu adalah bagian dari menghadapi pandemi itu adalah tadi akses kepada vaksin, termasuk research-nya atau IPR-nya tadi. Di mana kalau dia itu adalah commercial company, ya dia mendapatkan banyak. Walaupun sebetulnya di dalam situasi seperti itu harga vaksin kan menurun terus. Waktu mereka first over dengan saat ini sudah sangat berbeda. Jadi ini juga, tapi tetap pada akhirnya kalau ini mencangkup suatu produk yang hasil research, memang masalah IPR menjadi sangat penting. Bagaimana mencari keseimbangan antara insentif untuk tetap mereka mau melakukan research versus ini global public goods, yaitu memberikan dampak manfaat kepada seluruh dunia. Itu yang harus menjadi salah satu yang perlu untuk dipecahkan, atau paling tidak prinsipnya untuk bisa disepakati. Dan untuk Indonesia sendiri aman ya, karena saya dengar yang vaksin merah putih akan mungkin akhir tahun depan baru ya siap. Kita dari Badan POM mereka menyampaikan beberapa calon dari vaksin merah putih sekarang sudah akan masuk clinical trial, which is good. Regardless bahwa ini nanti tahun 2022, tapi faktanya bahwa Indonesia memiliki capacity untuk membuat research dan hopefully bisa menjadi suatu vaksin, itu menjadi pembelajaran yang sangat penting. Karena suatu negara sebesar kita harus memiliki kemampuan seperti itu. Ini ya, mandirilah dalam vaksin. Yang kedua, energy transformation. Di Roma kan planet is very important aspect ya, karena memang dengan adanya climate change dan juga Indonesia memiliki target-target yang cukup ambisius. 2030 dengan business as usual kita ingin mengurangi 29%, belum lagi kita menjanjikan zero emission pada tahun minimal 2050 atau 2060. Apa yang akan di-continue khususnya mengenai transisi energi ini di Indonesia? Sebetulnya untuk G20 climate change is one agenda among many others ya dalam hal ini. Apalagi untuk finance dalam hal ini. Fokus finance yang pertama itu sebetulnya justru pada macroeconomic recovery atau economic recovery in general. Makanya kalau di dalam finance fokus dari pembahasan pertama tentu update what is the global economy recovery update dari setiap region, setiap country, what is the challenge. Yang paling rumit dalam situasi 2022 ini adalah suatu pemulihan yang tidak sinkron kebijakannya. Kenapa? Karena seperti Amerika pulih terus inflasinya tinggi, maka dia harus tightening dari sisi moneternya. Sehingga kalau dia mau memulai normalisasi tightening moneter, dia pengaruhnya ke seluruh dunia. Jerman juga begitu, maka ECB nanti juga harus merespon terhadap inflasi yang tinggi. Kalau mereka menaikkan suku bunga, maka seluruh dunia akan terpengaruh karena capital flow akan lari kepada suku bunga yang lebih tinggi. Maka negara-negara berkembang, emerging akan terkena dampaknya. Nah, hal seperti ini sementara kalau negara berkembang masih lag behind pemulihannya, dia akan terkena hit itu, di sananya naik, di sininya masih belum bangkit. Exit policy dan synchronizing policy itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa penting, pembahasan topik pertama di finance dan central bank. Kemudian kita bicara tentang tadi
sustainable financing yang berhubungan dengan climate change, di mana kita punya green economy dan infrastructure financing. Di sini setiap negara, apalagi kemarin G20 kan back to back dengan Glasgow COP26, di mana pressure pada G20 untuk kepala-kepala negara komitlah untuk lebih ambisius di dalam mengurangi CO2 emission. And then di dalam dinamikanya ya kita bisa komit lebih ambisius if you deliver money. Waktu itu kan 100 billion yang dijanjikan oleh negara-negara advanced country belum pernah terdeliver. Atau energi akan menjadi sangat mahal. Dan kemudian energi akan mengatakan I will pass to the people-nya nggak bisa beli, APBN yang harus subsidinya nggak punya duit. Jadi ini kan sesuatu yang kita sebutnya affordability, itu penting banget. Ini kan kita Paris Agreement kalau tidak salah tahun 2015 ya, di mana kita membuat pledge itu menurunkan, tapi katanya kalau dengan bantuan internasional bisa lebih tinggi lagi. Ini sekarang 5 years later. Apa sih? Ini kan sangat berkaitan dengan ya janji komitmen untuk menciptakan keadilan lah istilahnya dari tata ekonomi dunia. Apa selama ini? Kenapa masih belum keluar itu uangnya? Apa yang membuat bottleneck-nya persisnya di mana? Ya, negara maju kan tidak hanya satu view ya mengenai hal ini. Umpamanya kalau Anda lihat di Amerika Serikat, kalau Anda bicara dengan Demokrat, mereka akan very climate change. Makanya waktu itu Paris Agreement mereka ikut, karena waktu itu presidennya dan pemerintahnya adalah dari Demokrat. Begitu Presiden Trump terpilih, mereka keluar dari agreement itu. Sehingga yang disebut political commitment-nya juga sangat tergantung dari environment di dalamnya sendiri. Kalau sekarang di Jerman, Angela Merkel very pro gitu. Namun untuk bisa membiayai mereka akan membutuh Perancis waktu itu, Mr. Macron dalam hal ini, dan politik dalam negerinya untuk membiayai komitmen itu. Jadi ya negara maju adalah negara yang mostly adalah demokratik, di mana mereka not one unified view mengenai climate change. Sehingga kalau kita bicara tentang uang ya mereka juga akan lihat. Another thing adalah mereka sendiri juga kesulitan keuangan. Artinya defisit mereka besar, ekonominya juga sedang tidak menghadapi kondisi boom. Jadi ini menjadi selalu excuse aja. Namun poin saya adalah ya Indonesia tadi 2015 punya nationally determined commitment, 29% unconditional, 41% apabila kita dapat support. Namun regardless kita juga tetap menyiapkan apa yang disebut policy framework di dalam rangka untuk bisa mendeliver credible commitment tadi. Ini sudah diimplementasi. Sudah Green kita economy lakukan. Ini sudah di mainstream, sudah di bagian dari jadi semenjak pemerintah. kita sebetulnya even before waktu kita menjadi host COP atau bahkan Kyoto Protocol ya jauh sebelumnya, kita Indonesia itu sebetulnya along the way mencoba menjadi a good global player dari sisi global agenda seperti climate change. Kenapa ya? Karena ini bukan karena kita patuh sama global aja, tapi we are protecting ourselves gitu. Memang keharusan. Bukan keharusan juga. This is like climate change will affect our people even more gitu. Kita island country, banyak rakyat kita yang hidupnya ada di pesisir. Kalau air laut naik, kalau climate berubah, maka pertanian akan terkena, kehutanan akan menjadi resiko. Belum kan di perikanan. So we are actually protecting our own people and our own economy. Jadi ya kita punya pertaruhan yang sangat besar. Dunia juga seperti itu dalam hal ini. Jadi dalam hal ini Indonesia memang mencoba untuk deliver bukan karena kita ingin menyenangkan global, tapi ini adalah serving our own interest juga. Nah dalam konteks ini kita sudah mentranslate. What does it mean kalau nurunin 29% CO2, 41% CO2, sektornya mana saja, seperti forestry, land use, pertanian, energy, transportation,
waste management sampai kepada industri. Itu semuanya udah diidentifikasi. And then how much it cost us, berapa biaya untuk itu juga sudah dihitung. Berapa APBN bisa? 23% dari biaya. Upamanya kalau forestry ini butuhnya 90 triliun. Relatively cheap, tapi CO2 emission turunnya itu bisa gede banget. Jadi ini makna kenapa Presiden Jokowi sangat antusias dan mengundang semua internasional, ayo kita nanam mangrove lagi. Karena itu relatively cheap dan mengabsorb CO2 yang luar biasa banyak. Energy on the other hand, penurunan CO2-nya lebih rendah dari forestry, tapi tetap major dalam hal ini. Namun biayanya bisa sampai 3.500 triliun. So it's a huge investment cost. Jadi pertanyaannya, where's the money come from? Berapa interest rate yang harus dibayar untuk investment itu? Dan bagaimana risiko yang akan dihadapi? Baik dari sisi masyarakat yang harus bayar listrik, apakah lebih murah atau lebih mahal? Ataukah subsidi yang harus diberikan oleh pemerintah? Atau untuk private sector yang mereka selama ini menjadi produser dari energi. Itu semuanya yang sekarang menjadi sesuatu yang sedang kita siapkan. Salah satunya kita membentuk apa yang disebut carbon market. Sehingga kemudian bisa di-identify sektor yang memproduksi CO2, berarti itu polluter ya. They have to pay gitu kan. Sektor yang mengabsorb yang mengabsorb CO2 berarti they get credit gitu kan. Carbon credit ya. Carbon nah credit. Ini akan merupakan bagian sudah dari dikeluarkan perpresnya kemarin nilai ekonomi karbon, market mekanismenya sudah mulai didesain untuk electricity. PLN sudah melakukan cap and trade di antara mereka sendiri. Menteri KLHK mulai melakukan dalam hal ini. Nanti di dalam carbon trade ini yang paling penting adalah monitoring dan valuation ya. Karena how do you know that? Ini harganya nanti yang menentukan siapa? Pasar yang menentukan atau setiap negara government mungkin menentukan punya awal, di government menentukan. berapa kalau kita sekarang menggunakan yang undang-undang kemarin carbon tax itu $2, Rp30 per kilo. Itu relatif sangat murah sekali karena di Kanada itu harganya udah di $45. Wow. Tapi ya kalau kita bicara tentang 2 sama 45 kenapa gapnya itu jauh sekali ya? Ya kalau Anda menggunakan harga tinggi seluruh energi bukan nggak mau, they cannot afford, they can't afford atau energi akan menjadi sangat mahal. Dan kemudian energi akan mengatakan I will pass to the people-nya nggak bisa beli. APBN yang harus subsidinya nggak punya duit. Jadi ini kan sesuatu yang kita sebutnya affordability itu penting banget. Waktu mendesain nggak cuma semangat 45 ideologi gitu, tapi kita juga harus memikirkan secara hati-hati dan detail ya implikasi dari ekonomi, industri dalam hal ini, dari sisi masyarakat, kemampuan membeli dan kemampuan APBN untuk bisa mensupport transition yang very kompleks ini. Inilah yang menjadi salah satu isu yang sangat penting untuk terutama transisi energi. Jangan lupa yang seperti PLN kan balance sheet-nya juga harus tetap, Pertamina juga itu 2 state owned enterprise yang memiliki peranan luar biasa penting dari energy transition di Indonesia. Dan kita juga punya ini ya, buat energy mix kita punya target juga kan untuk meningkatkan menjadi 24% kalau tidak salah pada tahun 2000 ya sebentar lagi 2023 atau 2025. Jadi kira-kira dari carbon trading ini kan istilahnya income ya buat kita ya. Ya, ada ya paling not tidak immediately sekarang itu kan obvious. Makanya saya tadi sampaikan orang kan bikinnya seolah besok ada market terus jadi kita dapat gitu. Saya jualan paling karbon. Paling ini kredit yang nanti kita bisa gunakan buat ya banyak hal faktor yang harus dipikirkan kan, diorganize secara baik. Tadi sektor mana yang memproduce CO2, sektor mana yang mengabsorb. How do we verify bahwa your sektor mengabsorb kayak mangrove berapa per square meter itu bisa mengabsorb, kan harus ada yang meneliti, kemudian mengeluarkan sertifikat. Yang ngeluarin sertifikat kan nggak setiap orang bisa, umpamanya saya pergi ke RTE tolong dikasih sertifikat kan nggak kayak gitu, nggak akan laku itu karena that certificate is going to be the one yang dijual belikan, bukannya CO2 terus kita lihat kayak kita beli mobil kan enggak kan. Jadi yang dijual belikan itu sertifikat. So who issue the certificate? Bagaimana sertifikatnya itu kredibel, dipercaya.
di dalam negeri sendiri Harus maupun ada, ke global. Harus Karena ada monitoring juga. ada monitoring, dan ini yang disusun oleh Kementerian KLHK dalam hal ini. Untuk market mekanismenya kita bicara dengan Bursa Efek di Indonesia karena mereka yang punya relatively robust market mechanism. Kita juga harus bicara dengan Bapepti karena CO2 itu kan kayak komoditas, sehingga ini harus merupakan suatu koordinasi. Jadi regulasi institusinya, bagaimana mengenforce-nya itu menjadi sekarang ini yang sedang jadi fokusnya kita. Itu baru mekaniknya. Belum pada tadi yang disebutkan harganya. Kalau kita terlalu tinggi, semua orang pengen jual CO2. Atau kalau kita terlalu rendah, pengen orang beli CO2 dari Indonesia. Kalau yang beli dari luar negeri, akhirnya kita nggak punya CO2 yang kita klaim untuk yang 29% atau 41% tadi kan. Karena kita absorb Karena orang kita lain jual, punya, ya. kita jual kredit kita kepada yang lain. So Indonesia cannot deliver. Kenapa? Yang kita udah achieve kita jual ke yang lain. Nah ini kan menjadi sesuatu yang harus kita protect. Jadi how we are going to achieve penurunan CO2 yang merupakan komitmen kita. And at the same time kalau ada tambahan, kita bisa jual itu, gitu kan? Okay. Dan kemudian masuk masalah teknologi. Oh, kalau kita bisa saja menghasilkan listrik yang sama dengan teknologi yang bagus, CO2-nya menjadi lebih kecil. Itu yang kayak semacam carbon capture. Nah, hal-hal seperti ini akan menjadi suatu faktor untuk menentukan desain policy yang lengkap dan baik. Memang harus fleksibel. APBN itu at the end priority-nya kan keselamatan masyarakat adalah the ultimate yang nggak boleh dikompromis. Kemudian kan renewable ya, energi baru terbarukan. Ini sesuatu yang akan pasti berdampak. Apa? What are your thoughts dengan kebijakan Ya seperti kita? tadi kan, energy transition mechanism adalah tadi selain komitmen kita untuk menaikkan menjadi 23% by 2025 atau a little bit beyond, atau bahkan kita mengatakan phasing out our coal sampai 2040 gitu. Kayaknya kita mengatakan 2040 itu kan masih lama. No, not that long gitu ya. Apalagi 2025 itu udah kayak di depan mata. Jadi buat kita adalah sekarang kita akan membutuhkan, kalau permintaan terhadap listriknya belum pick up karena orang-orang masih banyak yang belum work from home, belum ke kantor. 100%. Jadi demand for listriknya belum pick up secara tinggi. Padahal supply listrik kita udah kebanyakan, atau supply kita terutama yang coal dominated itu kuat a lot ya, 62%. Jadi gimana dalam situasi di mana kita lagi kebanyakan listrik, kita harus membangun renewable lagi. Kan berarti yang ada di sini harus di-retire. Di-retire itu yang coal, terutama yang the most polluted, yang sudah tua, yang mungkin efisiensi dari PLTU-nya udah tidak bagus. Nah ini pun tetap harus membutuhkan biaya untuk mempensiunkan dini dari coal ini. Kemudian renewable, potensinya Indonesia banyak. Presiden selalu mengatakan hydro saja. Indonesia punya berapa? Lebih dari berapa 100 sungai atau sungai-sungai yang besar. Satu sungai saja kayak Kayan, beliau bisa mengatakan bahwa ini jumlahnya berapa megawatt. Hidro berhubungan dengan sungai, berhubungan dengan lokasi. Kalau lokasinya ada di Kalimantan, tapi industrinya ada di Jawa, berarti kan listriknya harus dibawa ke Jawa. Atau kita membuat pusat pertumbuhan baru di Kalimantan. Kan kayak gitu. Anda nggak hanya memproduce listrik for the sake of memproduce kan. Di mana demand-nya juga Di mana harus demand-nya diperhitungkan. dan bagaimana affordability-nya. Kemudian solar di Indonesia. Kita juga mengatakan solar di Indonesia punya potensi, teknologinya juga menjanjikan, namun itu membutuhkan lahan. Lagi-lagi kalau tempatnya di Jawa, lahannya itu menjadi sangat kompetitif. Kalau di luar Jawa menjadi besar, tapi demand-nya nggak terlalu besar. Wind, turbine, atau kita mengatakan geothermal. Indonesia juga sebagai negara yang punya volcanoes banyak, itu geothermal potensinya luar biasa besar. Nah, langkah-langkah kita untuk membuat renewable menjadi atraktif, itu termasuk tadi memberi fiskal insentif kayak tax,
insentif, tax holiday, tax allowance, subsidy, risikonya dijamin sebagian oleh pemerintah. Hal seperti itu yang kita coba terus perbaiki. Sekarang sudah ada set of policy-nya untuk itu. Negosiasikannya, kita cukup atraktif untuk itu, renewable dan ya selalu energy. Relatif ya dalam hal ini kalau kita mengatakan di baterai Indonesia kan, lithium. Ya, kalau Indonesia, kalau sekarang demand kata disebutkan, listrik kita kalau masih seperti sekarang majority dari mobil adalah menggunakan fossil fuel, kalau dia diubah menjadi listrik berarti demandnya akan naik. Kalau orang-orang cooking di rumah masih menggunakan LPG, kalau kita ubah menjadi kompor listrik berarti demandnya akan melonjak. Tapi ini kan membutuhkan infrastruktur. Nggak setiap rumah tiba-tiba berubah jadi kompor listrik kan. Jadi PLN-nya juga harus invest untuk distribusi. Kemudian kita bicara tentang policy mengenai otomotif, di mana kita mengencourage more electric vehicle. Indonesia pada saat yang sama punya natural resource yang sangat kuat mengenai tadi nikel dan lain-lain yang merupakan bahan baku untuk baterai. Dan ini yang bisa dijadikan ekstra income ya. Nah, kembali ke ini situasi global tahun depan ini, apalagi dengan adanya Omicron sekarang, fourth wave di Eropa, kira-kira tadi kan sudah sedikit disinggung. Tapi kan di anggota di G20 kan ada Amerika Serikat tapi ada China juga ya. Bagaimana dan kira-kira dampaknya terhadap Indonesia? How vulnerable are we terhadap situasi eksternal yang tadi sempat disebut oleh Bu Ani? Apa dari sisi kesehatan atau enggak, dari sisi pertumbuhan global? Karena kan pertumbuhan global post Covid ini kan ternyata masih cukup sulit ya, cukup menantang. Ya tahun 2022 IMF, OECD semuanya merevisi ke bawah proyeksi ekonomi dunia dan terutama contributed dari negara-negara seperti Amerika Serikat yang kemungkinan akan lebih rendah karena tadi ada masalah inflasi, ada masalah supply disruption, ada masalah varian baru dari COVID-nya yang kemungkinan akan tempering the recovery mereka. Eropa juga sama menghadapi inflasi, energy price tinggi, supply disruption. Sementara RRT juga sama dalam hal ini. Sekarang dengan masuknya gelombang Delta dan ada Omicron, mereka menjadi tightening lagi dan itu menimbulkan ekonomi rada mengalami pelemahan. Situasi ini menyebabkan tahun 2022 yang tadi G20 tema kita recover together, recover stronger. Recover together-nya menjadi challenging karena tadi adanya spillover, unevenness dari vaksinasi. Recover stronger itu juga menjadi challenging karena adanya risiko baru. Untuk Indonesia kita tetap lebih optimis tahun depan kita bisa tumbuh karena tahun ini memang kita dihadapkan pada kuartal 1 waktu itu PSBB kita bulan Maret sehingga menyebabkan kinerja ekonomi kita hanya sedikit di bawah 0,7 minus. Kuartal kedua kita booming di atas 7%. Kuartal ketiga kita terhantam Delta menjadi di bawah turun lagi ke 3,5. Kuartal keempat dengan manajemen COVID yang baik kita berharap akan tumbuh mungkin di atas 5%. Di atas 5%? Iya, untuk kuartal keempat. Totally kita akan sekitar 3,5 sampai 4,5%. Tapi tahun depan kita harap dengan vaksinasi yang sudah mulai meluas, daya tahannya menjadi bagus, rakyat kita menjadi protokol kesehatan itu sudah menjadi habit, maka kita bisa menyeimbangkan ekonomi pemulihan itu tanpa terlalu dikhawatirkan akan muncul mungkin varian baru akan muncul, tapi resiliensi kita akan menjadi lebih baik. Jadi ekonomi kita lagi baik, inflasi masih tetap rendah dan kita akan jaga. Ini memberikan kesempatan, tapi windowsnya sangat pendek banget. Karena tadi saya sampaikan di Amerika interest rate akan naik dengan adanya inflasi yang sangat tinggi dan dengan pemulihan ekonomi yang lebih lemah. Ini semuanya menjadi tantangan bagi Indonesia sendiri ya, di luar kita sebagai presidensi G20. Maka policy seperti fiskal kita tetap very supportive. Tahun depan defisitnya masih 4,8% dari GDP. Tujuannya adalah supaya ekonomi momentum pemulihannya tetap bisa. Tapi masih oke kan, di bawah 5% masih tolerable kan? Iya, memang desainnya kan konsolidasi. Tahun 2020 kita defisitnya 6,1%. Tahun ini is supposed to be 5,7 tapi kita mungkin end up lebih rendah.
karena penerimaan pajak kita cukup bagus, ekonominya kita dalam hal ini relatively tadi ekonominya membaik juga. Jadi kita punya defisit yang relatif akan lebih menurun. Tahun depan kita juga akan turunkan lagi. Ya, dan mudah-mudahan pertumbuhannya juga akan langsung lebih memang tinggi. tujuannya adalah memulihkan. Tapi profil APBN kira-kira tahun depan bagaimana, dan juga sampai tahun ini kan yang pen ya untuk memulihkan ekonomi nasional ini bagaimana, sudah terserap dengan baik sesuai government spending, sesuai dengan target, atau untuk tahun ini evaluasi dari Menteri tahun Keuangan? ini yang sama seperti tahun 2020 in a way, bahwa APBN itu menjadi responsif dan fleksibel. Karena tadi tahun 2020 kita membuat APBN belum ada waktu itu pengetahuan akan ada COVID, ya kan? APBN kan dibuat tahun 2019 untuk tahun 2020. COVID-nya baru mulai masuk bulan Januari, menjadi pandemi Maret. Jadi APBN harus berubah banyak sekali tahun 2020 karena terjadinya COVID. Kita naikkan anggaran kesehatan. PEN waktu itu yang kita desain di atas 700, cuma 550 terserap. Sebagian uangnya, dananya masuk ke 2020, terutama yang untuk pasien dan segala macam yang berhubungan dengan vaksin. Tahun ini kita juga another PEN-nya sekitar 750. Kita lihat absorpsinya juga sudah mulai membaik, terutama di 2 bulan terakhir ini, November, Desember. Beberapa program baru yang dibuat akibat terjadinya kayak Delta. Jadi waktu Delta Juli, kita dalam hal ini memutuskan Presiden, oke, kita harus melakukan pengetatan lagi. Berarti rakyat kita mengalami tekanan sosial dan ekonomi yang berat. Tambahkan bansosnya. Jadi waktu itu Juli, Agustus, September kita berikan tambahan bansos. Tapi ini semua harus dilakukan mau tidak mau ya, penghematan. Karena sempat diminta disuruh mundur nih kata Menteri Keuangannya, enak aja motong-motong alokasi anggaran MPR lagi pula. Ya kita kan semuanya kan mengelola ini bersama-sama ya. Artinya masyarakat juga melihat sendiri bagaimana COVID itu suatu situasi yang sangat luar biasa gitu. Dan nggak ada yang merencanakan. Apakah kita tahu waktu itu akan ada Delta, kan kita tidak tahu. Dan kita belum tahu nih kira-kira Omikron ini akan kemana. Kan sama seperti itu. Jadi kita juga semuanya harus punya kerendahan hati dan memang harus fleksibel. APBN itu at the end priority-nya kan keselamatan masyarakat adalah the ultimate yang nggak boleh dikompromis. Makanya bisa ada perpu karena kita melindungi masyarakat. Kenapa APBN defisitnya bisa di atas 3% padahal tadinya nggak boleh, itu karena kita mau menyelamatkan masyarakat. Jadi masyarakat adalah yang utama. Even mau memulai bisnis di Indonesia susah banget, banyak sekali izin-izin, regulasi yang harus dipenuhi. Even before saya start harus sudah mati dulu bisnisnya gara-gara udah exhausted. Kembali ke G20 ini, digital transformasi ini kan juga berkaitan dengan digital ekonomi kita. Kita lihat dalam COVID ini juga ada winners and losers, khususnya yang berkaitan dengan teknologi, all things internet, digital dan lain sebagainya naik daun. Ya. Nah, bagaimana untuk ke depan melakukan digital transformasi dalam G20 ini dan juga untuk Indonesia sendiri tentunya? Untuk G20 ini topik digital itu sudah cukup lama sebetulnya di-recognize dari berbagai aspek. Pertama, yang melihat bahwa digital technology sebagai salah satu vehicle untuk menciptakan demokratisasi ekonomi. Karena rakyat-rakyat yang biasanya financial excluded menjadi bisa financial include. Jadi dengan ada digital teknologi kan mudah membuka account, ID-nya menjadi lebih, verifikasinya lebih mudah, reaching out kepada mereka juga menjadi lebih murah. Cost untuk menginclude terutama masyarakat yang tidak mampu. Kita masih membutuhkan PR seperti literasinya perlu diperbaiki, proteksi terhadap konsumer perlu penting. Jadi dengan digital teknologi terutama kalau untuk G20 berhubungan terutama dengan financial inclusion. Ada juga digital teknologi yang hubungannya adalah dengan taxation karena tax untuk perusahaan digital yang sifatnya global
itu menjadi suatu pembahasan siapa Susah harus majakin sekali, iya kan. Mana mau Mark Zuckerberg bayar pajak. Dia harus bayar pajak, cuman masalahnya dia harus bayar pajaknya di tempat dia atau di headquarternya dia, di tempat dia jualan services atau di headquarternya. Amerika kan kepengennya bayarnya di pajak, kita di maunya Amerika, di sini. kita bikinnya di sini ya. Itu selalu mereka akan rebutan. Makanya di dalam G20 dibuatkan kesepakatan untuk ada minimum taxation supaya dia not even mau bayar di tempat headquarternya maupun di tempat pasar, dia pergi ke tax haven yang nggak ada pajaknya gitu loh. Jadi akhirnya nggak dapet dua-duanya. Nah ini kan nggak boleh. Jadi itu salah satu yang dibuat dalam G20 adalah agreement on a global taxation principle, terutama untuk company-company seperti digital ini. Kemudian juga dari sisi digital juga ada aspeknya cryptocurrency atau central bank digital currency. Nah, ini menjadi suatu isu yang luar biasa. Sebelum central bank itu agree, orang udah pada bikin kripto sendiri-sendiri kan, karena itu kan private, mereka membuat close ledger dan kemudian orang pada beli aja dan menjadi suatu komoditas, currency menjadi komoditas. Nah ini regulasinya belum settle, developmentnya udah luar biasa sangat tinggi. Ini akan menjadi salah satu juga isu yang akan sangat penting dalam G20. Tapi otherwise kalau kita ngomong tentang digital teknologi, a lot of upside potential. Tentu ada downside risk-nya. Upside potentialnya yang tadi, ekonominya akan menjadi jauh lebih bisa vibrant, maju, dan tadi pemerataan bisa digital gap bisa dikurangi. Namun Indonesia harus invest dari sisi infrastrukturnya. Makanya APBN kita tahun lalu, tahun ini, karena tiba-tiba dengan adanya COVID kan everybody pindah ke digital. Iya. Meetingnya, semuanya, sekolahnya, pesan makanan, kesehatan, belanja, pesan makanan, sekolah dan kerja. Ya, kerja. Kita semuanya pindah menjadi digital sehingga ya kalau di Jakarta relatively smooth karena memang sudah infrastrukturnya well established. Tapi tidak seluruh Indonesia quality dari infrastruktur digitalnya sudah semaju seperti di sini. Sehingga kita harus invest untuk daerah-daerah terpinggirkan, terpencil dan terluar itu agar akses terhadap tadi internet, connection, electricity bisa disecure. Kita masih ada 20.000 desa out of 75,000, 75.000 desa yang quality dari internet connectionnya masih belum optimal. Sehingga kita menambah tadi infrastruktur satellite, fiber optik, semuanya dilakukan dan BTS itu ya, tower-tower supaya kita bisa mengconnect sampai kepada tempat terpencil. Itu yang kita lakukan. Jadi infrastruktur digital penting, regulasi menjadi penting, dan proteksi kepada konsumer menjadi penting, dan kemudian kita harus keep up with the technology itself. Teknologinya kan berubah terus. Tapi kalau misalnya dampak dari, kita kan sekarang punya undang-undang cipta kerja ya, satu lagi, dan satu lagi kalau tidak salah kan sovereign wealth fund ini. Kapan akan dirasakan dampak positifnya dari hal ini atau sudah mulai? Sebetulnya sudah ya. Kalau kita bicara undang-undang cipta kerja, seperti salah satu yang selalu digaungkan adalah simplifikasi dari sisi start of doing business di Indonesia. Yang selama ini selalu dikenal, even mau memulai bisnis di Indonesia susah banget, banyak sekali izin-izin, regulasi yang harus dipenuhi. Even before saya start harus sudah mati dulu bisnisnya gara-gara udah exhausted gitu. Mendingan pergi ke negara tetangga. Ya, mendingan negara tetangga, cuman berapa jam, and then you got all those protection, protection dan juga start your business gitu. Nah Indonesia try to simplify dengan one single submission. Kita sekarang bicara kalau usaha kecil, they really like it's a matter of like online registering and that's it, you can start your business. Nah hal seperti itu menjadi sangat penting dan ternyata kita langsung lihat jumlah registering dari start of doing business kita yang sangat mudah ini menyebabkan terutama UMKM masuk ke seluruh pelosok. Tapi ini kan masih permulaan, banyak pemerintah daerah yang belum totally tune in, jadi masih perlu harus di smoothing. Kemudian kita bicara tentang berbagai kawasan ekonomi khusus yang kita buat dengan banyak sekali tadi policy transformasi kita untuk membuat hilirisasi, maka masuklah capital dan investor ke dalam negeri kita. Sovereign Wealth Fund kita, mereka sekarang sudah mulai masuk untuk membuat investasi bersama partner fund-nya. Jadi waktu kita udah establish dan mereka lihat bahwa ini di-governance dengan transparan dan bagus, mereka confidence. Sehingga sekarang mereka masuk
ada dari Netherlands, dari Kanada, dari UAE, dan mereka masuk 1 billion kita bisa attract 3,5 billion dari luar. Jadi ini kan besar jadinya. Jadi dia nggak sendirian invest. Kemarin, jadi kalau dia punya 1 billion kayak 15 triliun yang kita injeksikan, maka kita bisa attract lebih dari 50 triliun dari luar. Kita minta hal itu, dan ini bukan debt ya, bukan utang. Mereka sama-sama investasi dengan kita. Itu nanti bisa invest di bidang toll road, port, airport, dan berbagai infrastruktur, atau bahkan yang lainnya seperti digital teknologi ataupun digital infrastructure. Jadi banyak ya hasil-hasil konkret kita harapkan dari G20 ini. Oke, karena waktunya sudah habis, tapi saya ingin last question, kira-kira ini kan kesempatan untuk menjual brand image Indonesia, kita butuh pariwisata kita juga meningkat karena itu sangat revenue penting ya bagi ekonomi kita. Bagaimana image yang ingin ditampilkan terhadap Indonesia supaya semua dunia itu merasa wah ini kalau Indonesia jadi hostnya semuanya beres, apalagi yang memimpin adalah Menteri Keuangan ya. Kalau tourism kan berhubungan dengan safety dan security ya, dan saat ini yang menjadi concern dari para turis adalah ya tadi masalah COVID. Jadi kalau Indonesia sekarang dianggap sebagai negara yang sukses dalam menangani Delta, vaksinasinya bagus, maka kita bisa mulai melakukan opening. Lihat aja negara sekitar kita yang tadinya very lockdown, tutup, sekarang mereka juga I think mereka punya second thought, mikir kedua juga, Indonesia kok bisa ya, bagus gitu. Dan kita juga dalam membukanya juga tetap harus sangat waspada ya. Bukannya khawatir atau ketakutan, tapi tetap waspada aja karena memang pandeminya belum hilang gitu. Nah, oleh karena itu, seperti kita lihat di Bali, sekarang ini udah susah banget untuk cari reserve hotel di Bali dalam situasi di mana domestic turis sudah sangat besar. Kita berharap orang-orang Indonesia ya spend your money and time di Indonesia untuk merevive dan menstimulate ekonomi kita sendiri, dan pada saat yang sama juga jaga protokol kesehatan. Kalau kita lihat ini akan tetap terjaga bagus over this Natal tahun baru, confidence akan makin besar. Oh, Indonesia is a very safe destination. Maka mereka sekarang Australia, Singapura, mereka sekarang juga sudah mulai lebih confidence untuk mengatakan bahwa Indonesia ternyata lebih baik dari kita gitu, dari mereka gitu ya dalam hal itu. Ya paling kita lebih patuh lah prokesnya kalau kita ya, melihat. Dan G20 menjadi trigger kan, karena seperti kayak di finance yang deputy ini ada 86 berasal dari hampir lebih 30 countries. Dan mereka levelnya bukan orang-orang ya, mereka yang sangat tahu, sadar mengenai kesehatan. Jadi kalau mereka punya confidence datang ke sini, mereka melakukan meeting dan kemudian mereka pulang dan mereka tetap sehat, ya kita harapkan nggak kena di tengah jalan gitu ya. Dan bisa spending berapa hari ya liburan di Bali. Maka itu akan juga memberikan confidence terhadap kita. Iya, ini merupakan party yang besar buat Indonesia, tentu saja kita dukung dan semoga semua yang dibutuhkan dari segi infrastrukturnya, SDM-nya, anggarannya juga, kita harapkan COVID-nya juga semua juga kooperatif. Mendukung ya, kooperatif, tapi paling tidak ini sesuatu hal yang positif ya buat Indonesia. Bisa kelihatannya recovery together, recovery stronger at least. Harus bisa. Harus bisa. Tantangan selalu ada di dalam hidup ini, tapi kita harus bisa mengusahakan. Iya, dan harus optimis ya. Harus optimis, tapi tetap waspada. Iya, yang penting kita waspada dan kita siap. Terima kasih banyak Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani Indrawati. Ya, demikian Insight with Desi Anwar. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga online di YouTube Insight with Desi Anwar. Kita masih dalam suasana COVID, jadi jangan lupa protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, menggunakan masker, hindari kerumunan, dan tentu saja jaga jarak. Stay safe. Bye-bye.